Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Perbincang-Bincangan Santai. Di video kali ini kita akan berbicara tentang etika bisnis Islam dalam sektor pertanian. Nah, tapi kami tidak sendiri, kami membawa teman 2 orang. Dan ini dia, Mbak Cida dan Rianti. Ya, tepuk tangan. Nah, apa kabar Mbak Cida dan Mbak Rianti? Alhamdulillah baik. Di akhir-akhir ini apa sih kesibukan kalian selama pandemi? Saya sih cuman kuliah aja. Kalau saya kerja sambil kuliah. Telur di mana? Kerja di kafe. Di kafe. Asik tuh di kafe tuh. Bisa buat kafe, buat kopi kan. Apa dengan gambar apa? Telur bebek. Bagus itu. Jadi apa di kafe? Waiters. Why itu apa? Waiters itu apa? Kayak pelayan. Pelayan. Ya. Oh, yang suka nyatet-nyatet ini ya? Yang nagih-nagih kita uang itu. Enggak, dia kayak ngantaran gitu loh. Kayak Kayak ngantar ngantar makanan minuman, dan minuman. makanan. Oh, yang maksa kita beli itu. Oh. Saya dulu pernah kerja jadi itu. Di kafe sendiri. Nah, jadi selama kalian COVID kayak gini, kegiatan kalian cuma kuliah dan kerja, ada yang kerja ya kan? Iya. Kalian ada kegiatan kayak bercocok tanam gitu kan? Kayak masa-masa gabut kayak gini kan, wah gabut nih, cangkul lah. Ada kan? Kebetulan orang tua saya petani di kampung. Orang tua saya juga tanam padi. Oh, itu tanahnya tanah milik sendiri atau orang lain? Tanah milik sendiri. Tanah milik sendiri? Ya. Dari kampung mana? Dari kampung Temudan, Kecamatan Batu Putih. Kemudian kecamatan Batu. Iya. Dekat mana itu ya? Tali Sayan. Tali Sayan. Iya. Itu sebelum Tali Sayan atau sesudah Tali Sayan? Sesudah Tali Sayan. Sesudah Tali Sayan. Iya. Oh, nanti aku mau coba jalan-jalan di situ. Itu ada sawahnya itu banyak ya? Banyak sekali karena di sana kebanyakan sektor pertaniannya. Jadi mayoritas masyarakat di situ pekerjaannya itu petani. Iya, bertani. Ih, hebat juga. Itu pekerjaan yang mulia Pak, menurut saya. Di sini tinggal sama orang tua apa ngekos? Tinggal sama orang tua. Oh, tinggal sama orang tua. Mbaknya? Kalau saya ngekos sendiri. Oh, ngekos. Iya. Mbak ambil kuliah pagi atau malam? Kalau saya ambil kuliah malam, makanya saya kerjanya di kafe karena kafe kerjanya malam. Mbak ambil kuliah pagi juga. Iya. Kalau kuliah pagi itu ada pelajaran namanya etika bisnis Islam gitu. Ada. Oh gini Mbak, kita ada pertanyaan dari teman-teman kita. Dia menyalurkan pertanyaan tentang apa sih itu etika bisnis Islam. Gimana sih caranya kita beretika bisnis dalam sektor pertanian. Nah, kami ada 5 pertanyaan. Yang pertama, menurut Mbak, apa sih itu etika bisnis? Oke, saya akan jawab ya. Dari namanya aja etika dan bisnis. Etika itu adalah sebuah perilaku yang baik kepada orang lain. Dan bisnis itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi etika bisnis itu adalah perilaku baik dalam berbisnis. Oh, jadi etika bisnis itu suatu perilaku yang baik dari seseorang yang melakukan usaha gitu. Jadi itu memang penting ya, etika bisnis itu, beretika dalam berbisnis itu sangat penting. Sangat. Nah, handphone siapa itu? Nah, di pelajaran Mbak ini kuliah di Universitas Muhammadiyah Bro kalau nggak salah ya kan? Iya. Nah, dalam situ kan ada namanya pelajaran etika bisnis Islam. Nah, apa sih yang membedakan etika bisnis dan etika bisnis Islam? Kalau etika bisnis Islam itu merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai keislaman dalam berbisnis. Etika bisnis Islam itu bersumber langsung pada firman Allah dan hadis Nabi. Oh, jadi segala aturan etika berbisnis itu ada sudah diatur dalam hadis, dalil gitu ya, dalam fatwa-fatwa MUI. Saya juga pernah dengar sih ada beberapa kasus yang melanggar etika bisnis dari Majelis Ulama Indonesia. Mereka melarang yang namanya produk yang mengatasnamakan setan gitu. Nah, itu salah satu contoh pelanggaran etika bisnis. Ya lanjut, pertanyaan kedua. Kebetulan kan kita membahas etika bisnis Islam dalam sektor pertanian.
banyak yang mengatakan pertanian ini salah satu kegiatan ekonomi yang penting. Setujukah Anda tentang pendapat ini? Saya sangat setuju dengan pendapat ini karena Indonesia kan adalah negara agraris yang dimana sebagian masyarakat itu berpendapat sebagai petani. Nah, apabila sektor pertanian ini di Indonesia tidak berjalan dengan baik, maka tidak hanya perekonomian di Indonesia saja yang semakin memburuk, tetapi kebutuhan pangan rakyat Indonesia juga semakin memburuk. Jadi kalau nggak ada petani kita itu kayak terpuruk, Iya. nggak ada makan gitu. Saya juga setuju sih dengan itu. Petani itu adalah pekerjaan yang satu kegiatan ekonomi yang sangat penting. Soalnya bayangkan aja kalau kita tidak ada petani, kalau ada mereka, siapa yang mau nanam padi? Masa kita nanam sendiri kan? Sudah tahu kita ini orangnya ya mageran gitu kan. Maunya bahasa di rumah, main wifi, main push rank terus. Ini setuju banget dengan pernyataan seperti itu. Bagaimana pendapat Anda tentang petani yang suka menggunakan pupuk kimia yang berlebihan? Kan kita tahu kalau menggunakan pupuk tersebut dalam jumlah banyak dapat merusak kualitas tanah yang berakibat merusak lingkungan. Apakah termasuk melanggar etika bisnis Islam? Ya, saya jawab ya. Menurut saya, memakai pupuk kimia yang berlebihan dapat berdampak pada tanah itu sendiri. Justru akan merusak kesuburan pada tanaman-tanaman. Karena kondisi ini membuat organisme-organisme pembentuk unsur hara atau organisme penyubur tanah menjadi mati atau berkurang populasinya. Memakai pupuk kimia berlebihan sangat melanggar etika bisnis Islam. Karena pada dasarnya, etika bisnis Islam ini bertujuan untuk memperbaik, menghalalkan, dan menghilangkan haram dalam bisnis itu sendiri. Oh, jadi itu melanggar ya? Sangat melanggar. Oh, ya. Saya setuju sih, karena yang namanya manusia kita diperintahkan untuk menjaga alam, menjaga dunia ini, menjaga bumi kita agar tetap hidup dengan layak, agar layak untuk ditempati. Kalau kita merusak alam terus, misalnya nih kita menebang pohon, membakar pohon demi kelapa sawit, itu mungkin siapa tahu alam bisa-bisa marah murka ke kita dan terjadilah kudeta alam semesta. Seperti yang terjadi beberapa saat ini, ada gempa, ada peristiwa-peristiwa yang kita inginkan. Seharusnya dalam peristiwa itu kita sudah harus sadar dalam diri kita sendiri kalau ini teguran nih untuk menjaga alam. Dan mungkin itu yang harus kita pikirkan ke depan, karena alam ini kalau kita biarkan habis, bagaimana cucu kita nanti? Saya sependapat kalau itu sangat melanggar etika bisnis. Itu sangat tidak beretika kepada alam. Kalau menurut saya, yang pertama tidak merusak tanah. Yang kedua, jika ada rezeki kita harus berbagi, menjaga alam sekitar, tidak menipu dan tidak menjual melebihi harga standar. Oh iya, itu betul juga sih. Saya juga betul. Dia pendapat dia itu betul. Soalnya kalau kita dari tadi contoh merusak tanah itu kan tidak baik. Terus harus menjaga lingkungan. Itu sangat berperi kealaman sekali. Nah, terus tidak menipu. Ya kayak kasus penipuan beras itu kita kan banyak mendengar tuh penipuan beras. Misalnya kita membeli dari seseorang, contohnya seseorang itu dia menjual beras yang udah bagus. Malah beras mungkin ada yang ada pengawetnya mungkin, kan siapa tahu kan, nggak tahu, cuman ada aja kasus seperti itu. Nah, itu salah satu penipuan yang menurut saya sangat melanggar etika bisnis, karena dalam beretika pun dalam menjual barang itu harus yang kualitas terbaik yang kita jual ke orang, apalagi kalau orang sudah datang dari jauh-jauh dan membayar mahal-mahal. Nah, terus ada juga tadi saudara menyebutkan menjual dengan harga yang standar dan tidak terlalu mahal gitu. Nah, itu juga salah satu etika, karena kalau kita terlalu mementingkan diri kita sendiri dan memberikan harga yang terlampau sangat jauh dari harga standar, itu ada akibatnya, yaitu pasti tidak laku. Karena orang pasti berpikir, ini mahal ini. Terus nanti dia cerita ke rekan setimnya, ibu-ibu ya, seakan ibu-ibu bilang, jangan beli di sana, mahal. Nah, itu kan kayak gitu kan. Nah, itu
nggak baik kalau kita memberikan harga yang terlalu tinggi. Riba. Ya standar-standar aja lah. Kita hidup, kita mati nggak bawa harta, ya kan? Yang dibawa cuma amal. Ya, terima kasih kepada kalian berdua yang telah datang menyempatkan diri untuk menghadiri ngobrol-ngobrol santai bersama kami membahas tentang etika bisnis Islam dalam sektor pertanian. Oke teman-teman, di sini bisa bisa kita simpulkan bahwa setiap bisnis harus mempunyai etika. Tanpa etika bisnis tidak akan berjalan dengan lancar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok berhenti videonya? Asik. Dan aku Oh juga itu dia ini mau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan kami di perbincangan santai. Di video kali ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang tentang etika bisnis Islam dalam sektor pertanian. Nah, kami di sini tidak sendiri, kami mengundang dua teman kami. Banyak betul kaminya. Dan kita perkenalkan Mbak Cida dan Mbak Rianti. Oke, Mbak Cida dan Mbak Rianti, apa kabar? Bagaimana keseharian kalian? Kerja di mana? Di kafe. Jangan ketawa. Ulang. Oke, baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas ilmunya. Oke teman-teman, di sini bisa kita simpulkan bahwa setiap bisnis harus mempunyai etika. Tanpa etika bisnis tidak akan berjalan dengan lancar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja di mana, Mbak? Kafe mana? Ini bisa kan jangan dikat-kat. Itu ini nama bagus lah kalau Bang. Jadi langsung ke sampai mana tadi, Pak? Kegiatan kalian itu cuma kuliah dan kerja kan? Nggak pernah ada kegiatan kayak bercocok tanam itu, Pak? Ya masa-masa gabut ini kan, wah gabut nih, cangkul lah. Ada nggak? Tani. Bertiga. Itu kerjanya dulu tani. Kalau tani dari mana? Ini tinggal sama orang tua atau orang tua mbaknya? Mbak ada kuliah pagi atau malam? Mbak ambil kuliah pagi. Kalau kuliah pagi itu ada pelajaran
kami mengundang dua teman kami. Banyak betul kaminya. This is a Chucky Beat production. Ini bisa kan jangan dikat-kat.